Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mama Nabila. Dan selamat pagi bunda-bunda. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Di pagi yang gerimis ini, temani saya untuk masak sayur. Dan ini ada sayur bunga pepaya. Dan di sini saya mau merebus bunga pepaya ini dan pakai daun itu ya. Aku nggak tahu namanya apa. Coba kalian komen di bawah ya, daun ini apa namanya di daerah kalian. Daun ini setiap saya merebus bunga pepaya selalu saya pakai ya, karena daun ini itu bisa menghilangkan pahit ya teman-teman. Dan di sini saya ambil daun ini itu banyak sekali agar cepat menghilangkan pahitnya bunga pepaya. Dan jangan salfok sama ayam yang datang. Ya sumpah di sini itu terlalu banyak sekali ayam yang sering masuk, apalagi kalau pintunya sudah dibuka. Aku itu nggak tahu ini ayamnya siapa. Sumpah aku itu capek banget usir ayam-ayam ini. Maklumlah ini kan di kampung, jadi maklumi aja. Oh iya bunda-bunda, kadang aku itu berpikir di kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, kita seringkali dipenuhi dengan banyak hal yang harus dilakukan, dari pekerjaan, keluarga, hingga tanggung jawab lainnya. Semua itu terasa begitu padat, namun dalam semua kesibukan itu, apakah kita sudah memberikan waktu untuk diri kita sendiri? Banyak dari kita yang begitu fokus pada tujuan dan pencapaiannya, sehingga kadang kita lupa untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Terkadang kita lupa untuk menyediakan waktu untuk diri sendiri, melakukan hal-hal yang kita sukai, atau sekedar menikmati ketenangan yang sering kita anggap remeh. Padahal itu adalah hal-hal yang kecil, bisa memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Mungkin kita bisa memulai dengan memberikan sedikit waktu untuk beristirahat sambil menenangkan pikiran. Setiap orang pasti pernah merasakan momen di mana kita merasa seperti sedang mencari sesuatu dalam hidup. Apa tujuan saya? Apa yang benar-benar membuat saya bahagia? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar yang seringkali datang di saat-saat kita merasa bingung atau terjebak dalam rutinitas. Pencapaian makna dalam hidup bukanlah hal yang mudah, dan kadang kita merasa tidak ada jawaban yang jelas. Namun, pekerjaan itu sendiri bisa menjadi bagian dari proses menemukan makna. Terkadang kita mencari tujuan yang besar, tetapi yang sebenarnya kita butuhkan adalah menemukan hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Mungkin tujuan kita bukan hanya tentang pencapaian besar, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan rasa syukur dan kasih sayang terhadap orang yang di sekitar kita. Terkadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga hingga kita tidak punya waktu untuk diri sendiri. Padahal memberi waktu untuk diri sendiri seperti mandi dengan tenang, merawat kulit, atau makan dengan tenang bisa memberikan energi baru. Mungkin itu hal yang kecil, tetapi bisa membuat kita merasa tenang dan bahagia. Jangan merasa bersalah untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri, karena kita juga berhak merasa baik. Sebagai ibu rumah tangga, kita sering merasa waktu pribadi adalah barang yang langka. Namun, meskipun hanya beberapa menit setiap hari, penting untuk kita memiliki waktu yang benar-benar untuk diri kita sendiri. Entah itu membaca buku favorit, mendengarkan musik yang menyenangkan, atau jalan-jalan di
luar rumah. Kegiatan seperti ini membantu kita untuk merasa lebih terhubung dengan diri sendiri. Menikmati waktu pribadi adalah cara terbaik untuk mengembalikan semangat dan membuat kita lebih bahagia. Ingat, kita tidak harus selalu produktif untuk merasa baik. Kadang momen santai justru memberikan kita kebahagiaan yang lebih besar. Seringkali kita merasa bahwa menjadi ibu rumah tangga berarti meninggalkan semua hobi dan minat pribadi. Padahal memiliki kegiatan atau hobi yang kita nikmati bisa menjadi cara yang luar biasa untuk membahagiakan diri. Apakah itu berkebun, melukis, menulis, dan bahkan mencoba resep baru. Hobi ini memberikan ruang untuk mengekspresikan diri dan menemukan kebahagiaan dalam prosesnya. Cobalah untuk menemukan waktu dalam minggu Anda untuk melakukan sesuatu yang Anda nikmati. Ini bukan hanya tentang produktivitas, tetapi memberikan diri kita kesempatan untuk merasa puas dan bahagia. Kadang kita merasa harus melakukan semuanya sendiri, mulai dari membersihkan rumah, merawat anak-anak, hingga memasak. Namun, penting untuk mengingat bahwa kita tidak perlu melakukannya sendiri. Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan suami atau anggota keluarga lainnya. Menyadari bahwa kita berhak meminta dukungan adalah langkah besar untuk merawat diri sendiri. Jangan merasa bersalah untuk meminta bantuan. Itu adalah bagian dari merawat diri dan menjaga keseimbangan hidup. Oh iya bunda, maaf ya dari tadi sudah panjang lebar. Sekarang ini aku lagi buat santan untuk sayurnya. Maaf ya, suaraku ini agak serak-serak soalnya aku lagi batuk. Dan video ini itu udah lama, cuman baru aku edit. Soalnya itu aku itu sangat mager sekali buat ngedit video. Begitulah, karena masih banyak pekerjaan lain selain ngedit video. Tapi ya sudah, beginilah nasib para ibu rumah tangga yang harus mendahulukan pekerjaan utamanya. Dan ini santannya yang sudah habis diperas tadi. Dan ini aku mau lanjut masak. Aku mau lanjut masak sayur yang tadi aku rebus. Sayur bunga pepaya ya. Yang tadi aku sudah rebus, jadi aku mau masak santan. Di sini aku mau ambil minyak dulu. Kalau diingat-ingat sih, video ini itu udah lama sekali, sekitaran bulan 12 ya aku bikin. Nanti baru sekarang aku ada niatan ngedit di bulan puasa ini. Aduh, sumpah mager sekali. Bukan cuma mager lagi, soalnya banyak kegiatan-kegiatan di rumah yang aku kerjakan. Jadi untuk mengedit itu aku agak repot, capek. Nanti aku ada sendiri niatan, langsung deh aku ngedit. Nah, ini aku campurkan dengan sayur ganemo ya. Jadi bunga pepaya itu aku campur dengan ganemo. Sumpah itu rasanya itu enak banget. Lanjut, di sini aku campurkan bunga pepaya yang tadi aku rebus ya. Jadi bunga pepaya ini itu udah nggak pahit lagi karena aku sudah rebus menggunakan daun yang tadi ya, nggak tahu namanya apa. Ini aku campurkan dan tunggu saja dia masak. Ini sudah masak, kita taruh saja rempah-rempahnya, taruh garam. Udah, taruh apa yang kurang, tinggal kalian rasa-rasa aja. Aku di sini tambahkan micin
Dan ini sayurnya udah masak. Aku sudah makan bersama keluargaku. Ini anak aku juga itu makannya karena memang sayurnya itu nggak pahit sama sekali. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk nonton video kami ya.